Oke, banyak sih contoh soal tentang gerak satu dimensi, bisa kamu cari juga di internet yang lain ya. Oke, sekarang kita bahas lagi tentang GJB atau gerak jatuh bebas, efek gravitasi. Ketika gaya hambat udara diabaikan, semua objek yang dijatuhkan di bawah pengaruh gravitasi dekat permukaan bumi jatuh menuju pusat bumi dengan percepatan konstan. Ini menurut Galileo ya. Jadi jatuhnya konstan kecepatannya. Sebuah objek dikatakan jatuh bebas adalah kalau benda itu bergerak bebas di bawah pengaruh gravitasi sendiri. Jadi nggak ada gaya lain. Kemudian besarnya percepatan jatuh bebas dilambangkan dengan nilai G. G-nya itu biasanya nilainya 9,8, tapi kadang dibulatin 10 meter per sekon kuadrat. Nilai G ini berkurang dengan meningkatnya ketinggian dan bervariasi menurut gas lintang. Jadi kamu makin tinggi ke atas, nilai G-nya berkurang. Mungkin bukan 9,8, mungkin 9,6, 9,5. Oke, jatuh bebas itu atau GJB itu syaratnya pertama, benda dilepaskan, kecepatan awalnya 0, kerangkanya ke atas dia bilang positif, persamaannya cuma ini ya, delta Y sama setengah AT kuadrat, dimana A nya ini 9,8 atau kau pakai 10 boleh, ada rumusnya juga yang S setengah AT kuadrat, A nya 10, jadi kadang suka diganti 5T kuadrat atau juga S nya karena dibagi 9,8 bagi 2 4,9 T kuadrat ya untuk mencari jaraknya. Oke, ada yang namanya jatuh bebas tapi dia bendanya dilempar ke bawah. Artinya kalau si GJB yang tadi kau lepas aja, tapi kalau yang di sini benda dilempar ke bawah, kamu kan kasih kecepatan tertentu. Nah itu beda kasus ya, kecepatannya berarti disebutnya nih GVB, gerak vertikal ke bawah. Jadi kau ngebayangin kalau GJB kau boleh pegang lepas, tapi kalau benda dilempar ke bawah atau GVB, gerak vertikal ke bawah, benda kau pegang tapi kau kasih gaya supaya ada kecepatannya. Kalau yang tadi tuh nggak ada. Kalau yang GJB, yang ininya ini ya 9,8, kecepatan awalnya tidak sama 0, kalau ke atas positif. Nah ini lihat ya rumusnya. Jadi ada 3, Vt sama V0 plus Gt. Kalau yang ini H ya, atau S atau H sama aja, V0 kali T plus setengah Gt kuadrat. Ada juga yang pakai Y simbolnya. Habis itu Vt kuadrat sama V0 kuadrat plus 2GH ya, atau ganti S atau Y sama aja. Untuk garis vertikal ke bawah bedanya ini ya, tandanya plus. Kalau vertikal dilempar ke atas itu kan terakhirnya dia 0 ya di sini ya, nanti dia balik lagi, G nya selalu ke bawah sehingga negatif ya. Kita lihat di sini rumusnya bedanya itu aja, Vt nya V0 min G kali T, S nya atau H nya atau Y nya V0 kali T min setengah GT kuadrat, bedanya plus sama minus ya, Pt kuadrat sama V0 kuadrat min 2GH. Oke, jadi beda vertikal ke atas vertikal ke bawah cuma plus sama min. Kalau dilempar ke atas ya berarti dia makanya minus, kalau ke bawah makanya dia plus, kan dia searah gravitasi. Oke, ada lagi tes konsep 3 ya. Seorang berdiri di tepi sebuah karang, kemudian melemparkan 2 buah bola, yang satu lurus ke atas, yang satu lagi lurus ke bawah. Dia bilang kecepatannya sama. Jadi kamu lempar ke atas satu, yang satu kamu lempar ke bawah, tapi kecepatannya sama, kecepatan awalnya. Dia bilang abaikan hambatan udara. Maka bola yang memiliki laju paling besar ketika menumbuk tanah adalah bola yang dilempar. Apakah ke atas, apa ke bawah, atau yang C, tidak ada. Kedua bola menumbuk tanah dengan laju yang sama. Nah, kamu pilih A, B, C, mana yang benar dan dengan alasannya.
Itu soal nomor 3-nya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Untuk GJB-nya, seorang anak berada di atap gedung yang tingginya 50 meter, melemparkan sebuah batu secara vertikal dengan kecepatan awalnya V0-nya 20 meter per sekon. Jadi dia punya kecepatan awal. Berarti ini GVB ya. Tentukan waktu yang diperlukan batu untuk mencapai ketinggian maksimum. Oh, jadi dia lemparnya nggak langsung ke bawah tapi ke atas dulu. Terus ketinggian maksimum yang dicapai batu, yang C waktu yang diperlukan batu untuk mencapai posisi awal dan kecepatannya, yang D waktu yang diperlukan batu untuk mencapai tanah. Untuk mencapai ketinggian maksimum pasti V-nya kan 0 ya. Jadi pakai rumus V sama AT plus V0. Ini A-nya itu pakai minus 9,8 ya. Sebenarnya kalau pakai rumus yang ke atas VT sama V0 min A kali T. 20 dikurang 9,8 kali T. Nah, pada saat ketinggian maksimum kan kecepatannya 0 kan. Jadi T-nya sama aja 20 dibagi 9,8. Nah, ini hasilnya 2,04. Jadi dia sampai atas ini butuh waktu 2,04 sekon. Kemudian untuk pada saat udah dapat 2,04 sekon, dia kan nanya lagi waktu yang diperlukan ya. Yang diperlukan untuk mencapai posisi awal, kan posisi awalnya di sini. Waktu untuk mencapainya itu berapa? Jadi kan kalau dari sini sampai sini butuh 2,04, berarti ke sini sama kan, tinggal kamu kaliin 2 aja, 2,04 kali 2 0, jadi sampai tempat dia lagi tuh 4,08. Kalau ini kan dia pakai rumus kayak gini ya. Kalau ibu langsung aja, pasti dia sama waktunya 2 kalinya. Jadi kamu tinggal kaliin 2 hasil yang tadi. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Sampai tanah sini sampai bawah kan dia bilang tanahnya berapa tadi 50 meter ya. Y-nya 20 kali T min 4,9 T kuadrat. Ini pakai rumusnya tadi. Yang S V0 kali T min setengah AT kuadrat. Yang masukin V0 nya kan tadi 20 kali T min setengah kali 10 boleh 5, ini kan dia 4,9 soalnya A nya 9,8 ya, ini 5T kuadrat ya. Nah ini kan kamu jadi ini kan jadi apa namanya terus S nya kamu ganti 50 kan nyampe tanah. Ini kan dia jadi ini nih, jadi persamaan kuadrat. Ini kau pindahin semuanya ke ruas kiri kan jadi berapa tuh 4,9 T kuadrat minus 20 T minus 50. Ini pakai rumus ini, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B nya ini ya, B ini A ini C, 20 plus minus 20 kuadrat kurang 4, A nya 4,9, C nya minus 50 bagi 2 kali 4,9. Nanti kamu ambil akarnya ya, kau coba pakai kalkulator di rumah, nanti dapat yang positif, dapat waktunya 5,83. Jadi untuk mencapai tanah dari sini ke bawah itu butuh 5,83. Oke, kemudian ada lagi contoh soal lagi, gerak jatuh bebas. Sebuah roket diluncurkan vertikal dengan kecepatan 29,4 meter per sekon kuadrat. Setelah 4 sekon bahan bakar roketnya habis. Hitunglah kecepatan dan posisi roket setelah 4 sekon dan ketinggian maksimumnya sama kecepatan roket sesaat sebelum tumbukan. Nah, untuk dapetin posisi roket setelah 4 sekon, aku pakai rumus ini. Dia kan kebalik V dengan AT plus V0. Nah, sama aja VT V0 plus A kali T ya. V0 nya itu tadi 0, A nya itu berapa di soalnya di sini 29,4 ya kali T. T nya 4 sekon berarti